Jadi hari Rabunya kemarin kita lagi lihat sebuah sentimen malam-malamnya, yaitu inflation rate di US ya. Tadinya ekspektasi market ada 8,1%, ternyata kenyataannya malah jadi 8,3%. Karena inflasi di US masih cukup tinggi, mungkin harga minyak juga masih cukup volatile dan tinggi di sana. Dan kalau kita lihat dari beberapa sektornya, sektor apparel atau pakaian masih plus 17% dari year on year ya. Setelah itu pastinya dari bahan bakar fuel juga naiknya cukup tinggi, groceries juga, jewelry juga cukup tinggi, makanan, restoran juga cukup tinggi. Maka dari itu inflasi di US masih tinggi juga teman-teman. Tapi di sini kita bisa lihat ya kalau barusan aja rilis balance rate Indonesia yang keluarnya luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin market di hari Rabu kemarin sempat drop karena ekspektasi dari luar ya, dari inflasi US, kemungkinan The Fed bakalan menaikin suku bunga yang lebih cukup agresif. Setelah itu tapi di hari ininya mungkin market nggak terlalu merespon dari inflasi yang cukup tinggi di US, tapi lebih fokus market lebih kepada balance trade Indonesia ya. Jadi surplus 5,7 bio report hari ini, data hari ini. Yang artinya 28 kali berturut-turut balance trade Indonesia surplus dari kalau nggak salah dari sekitaran tahun 2020 gitu. Setelah itu yang up adalah ekspor dari ekspor naik 30%, agriculture, fishery yang pastinya manufaktur dan mining juga ya di atas konsensus yang cuma 19%. Karena itu mungkin marketnya hari ini cukup sumringah ya gitu. Nah, tanggal mungkin impactnya bakalan ke rupiah dan ke equity market ya bro ya nanti ya. Apalagi nanti tanggal 22 September bakalan ada pengumuman BI rate alias minggu depan nih forecastnya sih naik 25 basis point gitu. Nah mungkin itu sekilas dari gua aja yang kemarin kita sempat bahas juga di IG Live sebelumnya. Menurut lo gimana bro kondisi market? Oke, jadi mungkin kalau kondisi market ya ada two different things ya. Jadi kalau mungkin ya kalau bagi teman-teman yang suka ngeliatin US market kok US market ngeri tapi Indonesia nggak turun-turun gitu. Jadi ya banyak pasti ada benak pertanyaan juga lah. Mungkin bagi teman-teman yang posisinya mungkin lebih ke permaber atau lebih ke bear camp pasti kayak nunggu-nunggu gitu kapan ya Indo jatuh gitu. Kalau US market kemarin habis data inflasi minusnya langsung kayak minus 5%. Nasdaq-nya juga gila-gilaan jatuhnya. Tapi kok Indo pas on the day tomorrow-nya turunnya cuma minus 0,8 sampai minus 1%. Nah itu pasti teman-teman wondering kan kayak apakah Indonesia terisolate dari makro US atau enggak? Ya pasti jawabannya sebenarnya menurut saya ya ada impact-nya lah ya dengan kenaikan suku bunga gitu. Tapi yang kita bisa lihat sebenarnya adalah posisi Indonesia saat ini sih. Gitu. Posisi Indonesia saat ini agak lebih better ya dibandingin dengan mungkin ketika tightening 2014 kali ya, di mana at that time ketika waktu itu tightening Ya. Indonesia itu nggak di-bless dengan rupiah yang solid. Nah saat ini walaupun rupiah ini tingkat bisa dibilang tingkatnya itu 14,8 mendekati 15.000, tapi kita masih better off dibandingin dengan negara yang lain lah. Kalau nggak salah, ingat saya ya, data rupiah itu justru cuma melemah sekitar minus 4,8% ya terhadap dolar gitu. Nah kalau kita lihat kayak negara emerging country yang lain, justru tingkat dolarnya itu rupiahnya itu melemahnya jauh lebih mata uangnya melemahnya tuh jauh lebih signifikan dibandingin dengan Indonesia gitu. Jadi itu sih sebenarnya kenapa kok US marketnya merah justru masuk ke Indonesia-nya juga kencang gitu. Ini kalau menurut data saya dari 29 Juli sampai kemarin 15 September hari ini itu malah foreign flow ya, net foreign flow. Malah saya cuma lihat ada 2 hari yang net foreign sell gitu. Jadi in the past month memang market kita very strong. Nah, pertanyaannya kan sampai kapan gitu? Kita sekarang udah indeks sudah 7.300 ya, 7.300. And what's next gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa looking forward expectation kan adalah inflasi gitu. Apakah kayak market already pricing the inflation properly kan? Nah, kalau Indonesia sendiri kita tahu lah core inflation ini baru akan naik mungkin in the next 2 or 3 months. Gitu. Satu penyebabnya adalah Pertalite itu kan baru naik in 2 weeks ago kan. Nah, ini sebenarnya kan ya
it will be triggering kayak a lot of like inflation pressure lah atau kenaikan harga ya untuk semuanya. Tapi kan nggak akan kelihatan di bulan September ini gitu. Jadi sih saya ekspektasi mungkin baru akan kelihatan inflasi itu akan kelihatan mungkin di data bulan November. Data bulan November, which is baru di report itu Desember gitu. Jadi I think looking forward to Desember ya. Jadi ini kita mesti lihat lah target inflasi kita berapa gitu. Kalau kita lihat dari kayak data Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan sebenarnya kan target inflasi mereka nggak terlalu ekstrim ya, mungkin within 5 to 6% gitu. Iya. Nah kalau dari BCA sendiri, BCA Sekuritas sendiri sih kita expect kayak inflasi di akhir tahun mungkin bisa nyampe 7 gitu. Tapi ya teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Sampai 7 marketnya kayak gimana, crash nggak? Ya banyak hal sih sebenarnya yang kayak bikin kayak market itu mungkin masih bisa ada sedikit upside ya, saya nggak ngomong upside-nya banyak gitu ya. Satu, BI kita udah ahead the curve lah. Jadi kalau teman-teman ingat sebelum pemerintah naikin suku bunga, 2 minggu sebelumnya BI malah udah naikin 25 basis point. I don't know itu it's a coincidence atau memang they know something lah. Jadi menurut saya karena kan mereka udah ahead the curve nih 25 basis, which is ini menurut saya bagus banget gitu karena yang lain. Karena kalau kita ingat sebulan sebelumnya Pak Peri itu malah agak lebih sedikit dovish ya. Dia bilang kita harus liatin core inflation gitu. Tiba-tiba di the next meeting dia bilang, oh kita udah menaikin interest rate karena takutnya ada kenaikan inflasi. Nah sekarang ini menurut saya secara policy ini kita udah bagus banget ya, kayak dari kayak monetary policy, kemudian dari kayak fiscal policy-nya pun juga udah cukup sejalan ya dengan pergerakan market gitu. Nah, apalagi tadi ada trade balance gitu. Trade balance kita bagus banget year on year. Mungkin ini di drive oleh ekspor ya. Kita tahu coal price harga di bulan Agustus very strong gitu. Jadi expect that it will drive the trade balance gitu. Nah, sebenarnya kalau kita looking forward lagi trade balance itu kan ya next itu kan GDP ya. GDP growth gitu. GDP growth ini ya bulan 3 September ya Oktober gitu. Nah kalau teman-teman tahu udah trade balance-nya bagus, sebenarnya berarti orang udah tahu lah mestinya GDP kita will be very strong in third quarter. That's why kenapa kayak asing banyak masuk ke kita. Nah pertanyaannya kan balik lagi kan, ini bisa sampai kapan rally-nya? Saya juga nggak tahu rally-nya sampai kapan. Yang pasti, I think the biggest next data for the inflation ya nanti mungkin Desember ya kita akan lihat gimana inflasi Indonesia. Kalau ternyata inflasi Indonesia jauh di bawah expectation berapa 6%, 5%, ya I guess market kita mungkin bisa rally lagi gitu. Jadi pertanyaannya ya masih perlu menunggu wait and see. Tapi kita kan udah harus menjaga risiko ya. Kita udah tahu risiko the biggest risiko buat kita adalah bukan economic growth, tapi inflation sama currency risk gitu. Sama inflation sama currency risk-nya ini belum jebol, saya rasa sih marketnya masih akan bertahan deh. Oke, ya sih, cukup setuju sih sebetulnya selama currency kita masih cukup baik, terjaga, dan equity market kita juga pasti bakalan tetap cukup strong gitu ya. Iya, ya. Oh ya, sebenarnya sebelumnya mungkin saya belum sempat kenalin nih, jadi di depan saya ada namanya Pak Andre Benas, dia Head of Research dari BCA Sekuritas ya teman-teman. Jadi kita bakalan ngomongin topiknya, sempat discuss juga sama Pak Andre Benas. Panggilnya apa nih Pak Andre? Andre Benas nggak apa-apa, it's Pak okay. Andre or Benas juga it's okay ya. Jadi sempat discuss juga. Jadi kira-kira topiknya hari ini apa nih yang lagi hot di market? Kira-kira apa? Jadi kita mau coba menggali kira-kira market ini udah pricing atau belum gitu dengan keadaan yang seperti sekarang ini gitu. Dan kalau kita juga tahu kan ya, mungkin katalis yang utama adalah inflasi dan interest rate ya. Ini yang saya ngerasain juga sih. Kalau dulu waktu zamannya COVID, waktu COVID-nya naik, orang kan pasti langsung berhati-hati sama market dan kedepannya bisa ada lockdown, market jatuh dulu gitu kan. Tapi at some point itu udah nggak jadi katalis lagi gitu, udah kayak cuma ya seperti yang udah lewat aja gitu. Jadi bukan sebuah katalis atau sebuah fear di market yang emang bikin market takut atau bikin market lebih bergairah lagi gitu. Sampai sekitar mungkin tahun 2021, isu dan katalis itu tuh udah nggak ada lagi gitu, apalagi setelah udah vaksin dan lain sebagainya. Dan
apakah kira-kira market akan bergerak seperti itu tadinya yang digadang-gadang adalah interest rate dan inflasi yang bakalan tinggi sekali. Kira-kira kan kita mencoba menggali market kapan bakal price in-nya kan kira-kira nih. Apakah nanti waktu mungkin FFR udah naik ke 4% atau sampai berapa persen gitu kira-kira bakalan market price in dan isu inflation dan interest rate udah nggak menjadi isu yang besar lagi. Dan mungkin yang menurut saya mungkin bakal jadi isu besar ke depannya adalah mungkin resesi ya, yang bakalan digadang-gadang yang which is kemungkinan besar kita akan mengalami itu gitu. Cuma pertanyaannya akan soft landing atau akan hard landing, kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi mungkin pertanyaannya dari saya, kira-kira kapan nih market bakalan price in ketika interest rate udah 4% kan, naik FFR udah 4% kan, dan kita mungkin udah BI rate udah mungkin di atas 4,5%, mungkin bisa sampai nggak tahu berapa gitu. Kira-kira Oke, gimana mungkin Pak? kalau kalau baik lagi ya, kalau untuk US market sih sebenarnya menurut saya ini udah near the bottom lah ya. Jadi kita Near the ngomongin US bottom. market sama Indonesia agak sedikit berbeda nih. Gitu. Kalau kita ngomongin US market sih basically sebenarnya orang udah pricing in bahwa 7 days sorry kok jadi 7 days repo rate, Fed rate run mereka tuh udah di 3,75 at this price ya. Ya, Gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau minggu lalu itu marketnya rally karena ya basically everyone knows lah Fed itu akan agresif gitu. Nah itu ya, kan kemarin crash agak sedikit exaggerated karena yang mereka pikir peak inflation itu sebenarnya udah di bulan bulan Juli gitu ya. Ternyata masih agak sedikit naik nih di bulan Agustus. Tapi kalau kita lihat dari inflationnya kan sebenarnya di energinya udah ada penurunan ya. Tapi ya. mereka ada inflation di sektor yang lain gitu. Tapi naiknya ya agak sedikit di luar expectation, makanya marketnya koreksi. Nah, kalau ditanya ekspektasi orang sekarang gimana? Nah, ini kalau teman-teman rajin suka nontonin Bloomberg atau baca Bloomberg atau CNBC-nya US, sebenarnya ada two side ya. Jadi, ya I guess banyak yang bilang it will be like a soft landing lah, karena kalau teman-teman lihat labor marketnya di US itu kan very strong gitu. Jadi, this is not like a recession mungkin kayak 2008 ya, atau mungkin kayak 2014 gitu. It's not something like that gitu. Justru ini kan sebenarnya inflation-nya lebih dari shock, dari supply chain shock ya, bukan dari kayak global crisis gitu. Jadi menurut saya di US itu ya everyone udah tahu lah inflation, GDP growth mereka udah nggak se-strong dari post-pandemic level, kemudian juga udah nggak ada QE. Nah ini sebenarnya bikin market kita crash gitu. Cuman kalau udah di trace back historical kan kita lihat story inflation ini udah berulang kali ya. Jadi sebenarnya para analis itu juga udah downgrade their expectation for 2023 gitu. Jadi I don't think kayak market itu akan downgrade 2023 terlalu ekstrim gitu. Jadi maka saya bilang the bottom line-nya itu for the US market udah nggak jauh gitu. Nah ini kan tinggal sekarang krisisnya kayak gimana gitu. I think with 3,75 kemudian juga dengan analis sudah downgrade expectation mereka, I guess itu juga udah pricing it some like a soft landing atau some like minor global crisis lah gitu. Jadi ini tinggal si Fed ini mengatakan, oke, gue naikin 100 bips, naik ke 375 by the end of 2022 atau naik ke 4 gitu. Habis itu once sudah mereka udah naikin ke 375 atau 4, ya I guess market will start to go up ya, especially for the risky asset gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin posisi cash di hedge fund manager di US itu kan sebenarnya lebih banyak cash ya. Gitu. Jadi I think they are ready to accumulate lah at this time around. Nah, kalau buat Indonesia agak different story nih, karena inflation kita, core inflation kita masih rendah banget gitu. Jadi belum ada story kayak, oh inflation Indonesia di atas 8% gitu. Nah, saya rasa kalau selama angka inflasinya masih di bawah 7 terus sih, saya rasa sih marketnya masih keep going strong ya, karena tadi ada beberapa faktor gitu. Rupiah masih oke gitu. Terus kemudian juga sisi keuangan perbankan juga masih very strong. Mau naikin suku bunga tapi liquidity di perbankan juga banyak gitu. Jadi banyak banget sih hal yang menyebabkan Indonesia bullish gitu. Kemudian kalau kita lihat commodity price, ya banyak yang bilang wah tahun depan commodity coal jatuh. Iya jatuh, tapi kalau coalnya jatuhnya ke berapa gitu. Kalau sekarang di 450,
cuma turun ke 250, ya everyone still happy gitu. Kayak kita ngomongin cash cost dari si coal miner, ya jauh banget itu di bawah $250 gitu. Jadi mereka masih cuan, karyawannya juga masih cuan. Even teman-teman yang invest di kayak ITMG, I'm guaranteed kayak tahun depan itu you're going to get a lot of dividend from ITMG gitu. Jadi yang teman-teman udah punya ITMG dari awal tahun, terus mau hold terus sampai tahun depan, ya I think tahun depan is gonna be your payday lah. Karena net profitnya ITMG, I guess itu kayak 5 years-nya mereka kemarin lah. Jadi congrats yang hold ITMG udah lama gitu. Even kayak for Adaro, Adaro itu dia punya earnings sudah kayak ngumpulin earnings dari 5 tahun yang lalu gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang suka invest in dividend stock, ya I think kalau misalnya price direction-nya udah nggak ada, ya teman-teman invest di holding yang punya uh, uh, kayak Adaro gitu ya, dividend stock something like that gitu. Karena kalau story-nya call udah nggak ada, ya teman-teman cari dividennya, teman-teman cari earnings-nya gitu. Ya, jadi baik lagi kalau ditanya, oh, apakah coal price masih naik, ya I'm quite still confident lah. Coal sampai at least fourth quarter ini masih oke lah, karena teman-teman tahu kan the best hedge against inflation, satu ya komoditi, sama second property kan gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya the backdrop makronya kalau kita ngomongin makro in the big picture ya at the moment. Iya.